Pemirsa, kita perbaharui informasi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini langsung dari Madinah, Arab Saudi. Sudah ada jurnalis B-Universe Wisnu Bagus di sana. Wisnu, bagaimana penanganan jemaah calon haji di sana, terutama bagi jemaah lansia? Ya, Stefani dan pemirsa dapat saya laporkan bahwa sejak keberangkatan pertama jemaah haji Indonesia menuju Madinah atau sekitar 13 hari, jumlah jemaah haji Indonesia yang dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia di Madinah sebanyak 257. Namun dari total 250 lebih itu hanya tersisa 54 pasien yang masih dirawat. Sementara yang jemaah berpenyakit agak berat dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Madinah. Dari rentang waktu yang sama sekitar 13 hari ada 80 jemaah yang pernah dirawat dan saat ini yang tersisa hanya 47. Nah, memang dari sejumlah pasien yang dirawat mayoritas didominasi oleh pasien demensia dan kemudian jantung. Ini perlu menjadi perhatian oleh pemerintah dan para petugas haji di Saudi bahwa fenomena demensia ini adalah fenomena yang hanya terjadi di tahun ini. Dr. Imran, Kabid Kesehatan PPIH Arab Saudi mengatakan bahwa melonjaknya kasus demensia di para jemaah lansia ini dipicu karena memang jemaah haji lansia pada tahun ini cukup besar dibanding tahun-tahun lalu. Mengingat pada tahun 2022 ada pembatasan dari pemerintah Arab Saudi bahwa jemaah yang diperbolehkan ibadah haji adalah maksimal 60 tahun, sehingga pada tahun 2023 menumpuk dan membuat jumlah jemaah haji lansia ini bertambah. Nah, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan dokter di Arab Saudi untuk menangani jemaah lansia ini. Pertama adalah bagi jemaah demensia perlu dilakukan stimulasi kognitif. Nah, stimulasi kognitif ini bisa berupa pendampingan dan berusaha didekatkan pada rombongannya. Ini akan sedikit membantu jemaah lansia yang kehilangan disorientasi tempat. Tak heran beberapa waktu lalu ada beberapa jemaah haji Indonesia yang lupa seolah dia ketika tiba di Tanah Suci masih ada di Indonesia. Bahkan ada di pesawat kemarin ingin pulang karena lupa untuk memberi makan ayamnya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan pada jemaah lansia adalah dihimbau untuk melakukan aktivitas yang pokok-pokok saja. Kalaupun harus keluar dari hotel, maka si jemaah lansia baiknya didampingi oleh jemaah yang lebih muda, kemudian menggunakan payung jika cuaca terik dan tetap rutin minum walaupun tidak haus. Ini sangat penting untuk mencegah dehidrasi. Karena begini, ketika jemaah haji lansia yang mengalami demensia bisa kambuh lagi jika mereka terkena dehidrasi atau kelelahan. Untuk itu hal-hal yang perlu dilakukan adalah menjaga stamina dari jemaah lansia. Hal lain yang perlu dilakukan adalah menghimbau agar tidak mengerem ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, karena rangkaian proses ibadah haji ini masih panjang ya. Nah, untuk itu diupayakan melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib sehingga rukun ibadah haji bisa didapat oleh jemaah lansia. Demikian, Stefani. Baik, terima kasih Wisnu atas laporannya. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.